Wah, kalau seminggu pertama dulu nangis terus. Seminggu pertama saya nangis terus. Pokoknya karena apa ya, biasa kita kerja ya, bangun tidur pagi kerja. Jadi setiap habis mandi buka buka baju nangis. Harusnya saya pakai baju ini gitu kan. Mau pergi bawa lihat tas kerja nangis terus aja selama seminggu gitu. Tapi ya udah, saya ini aja menyibukkan diri yaitu dengan tanaman. Lama-lama ya ini hilang dengan aktivitas sendiri gitu kan. Ibu Sari ya itu berjasa banget. Dia itu rupanya suka membantu para pedagang gitu kan. Udah tahu saya mulai berdagang, dia rupanya menjual tanaman seharga dia beli gitu kan. Saya juga belakangan baru tahu. Dia beli 3.000, saya jual ke saya 3.000 gitu. Ternyata saya cuman belanja 77.000. Itu ada catatannya, saya catat 77.000. Nah dari situlah mulai terus. Alhamdulillah udah bisa beli 1 unit mobil ya dalam kurun waktu 1,5 tahun, renovasi rumah, bikin greenhouse ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty. Saya adalah owner dari All Shop Fidelia Plants. Umur saya 48 tahun. Latar belakang saya sebetulnya bukan di bidang tanaman. Jadi saya itu dulu karyawati selama 19 tahun, tapi setelah berhenti ternyata saya terjerumus ke dunia tanaman, dan alhamdulillah selama 2 tahun ini saya sudah mengembangkan bisnis saya dan udah memiliki 3 orang karyawan. Ya jadi awalnya sih ya kan saya latar belakangnya tuh dari sejak lulus kuliah tuh emang pekerja gitu ya. Jadi pekerja banget. Jadi udah 19 tahun kerja di back office. Nah entah kenapa, terus karena saya juga kayaknya kok kehilangan masa-masa sama anak-anak, pengen lebih fokus ke anak, terus akhirnya kan mengundurkan diri kan. Pas mengundurkan diri mah nggak pernah terbersit gitu pengen jualan tanaman ya, malah saya bilang saya pengen nerusin yoga gitu kan. Dulu kan saya yoga, atau saya dulu juga kan jualan hijab. Waktu kerja itu jualan hijab namanya Fidelia Plants. Nah, Fidelia hijab dulu. Dulu namanya Fidelia hijab. Terus saya resign. Lah kok udah biasa kerja kayak bingung gitu ya mau ngapain. Terus itu saya resign di Desember 2018. Desember 2018 saya resign, terus biasalah kehidupan ibu rumah tangga yang sesungguhnya gitu ya. Tapi bingung ketika anak-anak udah mulai mulai sekolah, terus suami mulai kerja, jadi kayak bingung ya mau ngapain. Akhirnya mulailah ngurusin tanaman gitu. Nah dari ngurus tanaman itu saya suka posting-posting tanaman, terus dari mulai 1 pot udah mulai tambah banyak. Akhirnya saya bingung diapain ya, udahlah saya cacah. Saya posting lagi di WA tuh, siapa yang mau gitu. Wah pada rebutan, pada mau, namanya gratis kan ya. Pada mau gitu, pada gratis. Akhirnya ya udah saya kasih, terus kata suami saya, ih kenapa nggak dijualin aja katanya gitu. Jadi ya udah saya ngikutin, ya udah saya jual aja. Nah udah mulai tanaman pertama yang saya jual itu Sansevieria mini. Dan itu juga dulu benar-benar belum saya ngemodal. Jadi dulu kayak dari si opa tuh, mertua saya juga kan suka tanaman. Setiap ke rumah mertua ngambil tanaman. Terus saya foto-foto, ada yang mau 25. Oh dari situ saya mulai, ini bernilai uang gitu. Jadi tambah semangat ya. Terus saya posting lagi, dapat. Akhirnya lama-lama kan koleksi yang di rumah kan udah mulai menipis kan. Akhirnya udah, aduh gimana ya, cari deh ke tukang tanaman yang pinggir jalan dulu gitu kan. Saya dengan diantar suami sama anak tuh inget banget, berbekal uang 100.000, dan itu juga aduh deg-degan banget. Aduh gimana ya, takut nggak laku gitu kan. Terus alhamdulillah saya ketemu sama Ibu Sari ya, itu berjasa banget. Dia itu rupanya suka membantu para pedagang gitu kan.
udah tahu saya mulai berdagang, dia rupanya menjual tanaman seharga dia beli gitu kan. Saya juga belakangan baru tahu. Dia beli 3.000, saya jual ke saya 3.000 gitu. Saya jual 15.000 aja saya udah seneng banget gitu kan. Maaf ya. Nah, dari situ awal mula dari saya bawa uang 100.000, ternyata saya cuman belanja 77.000. Itu ada catatannya, saya catat 77.000. Nah, dari situlah mulai terus. Jadi alhamdulillah kan suka banyak orang yang pinjam uang dapur gitu ya. Alhamdulillah dari 77.000 tuh berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah udah bisa beli 1 unit mobil ya dalam kurun waktu 1,5 tahun, renovasi rumah, bikin greenhouse ini. Itu saya putar aja dari uang 77.000 itu gitu. Gitu mulainya. Ceritanya itu tahun 2018. Jadi saya emang sampai sekarang orang tua saya cerita ini nggak tahu, saya ceritain di sini. Jadi namanya perusahaan kan ada perubahan manajemen gitu ya. Jadi saya dipanggil, terus ditawarkan mau nerusin atau mau resign gitu kan, karena ada perubahan manajemen itu. Tapi kalau diterusin juga nggak apa-apa, cuman nggak di posisi ini. Kayak nanti kita cari ini posisinya mau apa. Terus saya juga wah pertentangan batin karena udah nyaman kan ya di sana 19 tahun, jadi udah temen kayak keluarga gitu kan ya, udah kayak second home gitulah. Kantor itu udah kayak second home. Tapi di sisi lain saya juga kayak udah jenuh juga di pekerjaan. Kayaknya saya juga udah stuck, kayak nggak akan, udah ngelihat kayaknya mau ningkat lagi nih udah nggak bisa gitu kan. Terus saya ngobrol sana sini, ada juga beberapa manajer yang saya anggap sebagai teman. Saya minta pendapatnya, terus Mbak kan punya Fidelia hijab, kenapa nggak Mbak lanjutin? Nanti gini-gini, oh iya juga ya. Terus nanya ke beberapa sama suami, ya udahlah saya memutuskan untuk resign. Tapi ke anak-anak sama ke keluarga nggak pernah bilang bahwa saya itu emang ditawarin gitu ya sama perusahaan. Saya bilangnya saya emang pengen nurusin lah mendidik anak-anak, ada berkarir di rumah seperti itu. Wah, kalau seminggu pertama dulu nangis terus. Seminggu pertama saya nangis terus. Pokoknya karena apa ya, biasa kita kerja ya, bangun tidur pagi kerja, jadi setiap habis mandi buka baju nangis, harusnya saya pakai baju ini gitu kan, mau pergi bawa lihat tas kerja nangis terus aja selama seminggu gitu. Tapi ya udah, saya ini aja menyibukkan diri yaitu dengan tanaman. Lama-lama ya ini hilang dengan aktivitas sendiri gitu kan. Sekarang malah kata saya, oh ya mungkin Tuhan memang kasih jalan saya seperti ini gitu kan. Kadang di saat-saat lagi panen gitu ya, bisa aja misalnya saya dalam sehari saya bisa mendapatkan keuntungan seperti saya 1 bulan bekerja gitu. Itu bisa dalam 1 hari gitu. Jadi saya bersyukur banget saya membuat keputusan seperti itu. Ya mungkin ini udah jalannya ya Mas ya, seperti ini gitu. Makanya saya ke orang tua nggak pernah bilang. Sampai sekarang aja kita nggak bilang ya Pak ya. Nggak bilang kalau kondisinya seperti itu gitu kan. Emang kita harus memilih seperti itu. Saya bilangnya, udah capek, udah mau ngurus anak aja, mau fokus anak. Karena saat itu juga orang tua saya kan anak ada 5, yang 1 juga lagi nganggur dulu saat itu. Itu juga sebelum itu dia curhat terus, aduh kayak kasihan. Kalau saya bilang saya nganggur juga, oh dia pasti akan terbebani. Jadi saya bilang saya memutuskan ini aja, pengen fokus ke anak gitu. Nggak bilang behind the scene-nya itu nggak diceritain ke orang tua. Sampai sekarang orang tua saya nggak tahu, mungkin kalau udah nonton ini baru tahu ntar. Saya suka sama tanaman itu karena begitu kita misal bangun tidur nih ya, tanaman yang kita rawat terus keluar tunas-tunas baru, itu seneng banget gitu ya, euforianya tuh kayak terbalas gitu, hasil kerja keras kita, dia numbuh daun baru, tunas baru,
Udah gitu kan rumah jadi asri kan. Begitu tetangga-tetangga dulu lihat, dulu pas ibunya kerja kok rumahnya gersang, sekarang tambah asri, jadi seneng aja gitu, rumah jadi adem, terus bisa nambah oksigen. Dulu pas awal-awal saya jualan juga saya rada deg-degan gitu, wah ini gimana ya, takut nggak kejual. Tapi nggak apa deh, kata saya mau nyumbang oksigen aja ini buat bumi. Kalau nggak kejual pokoknya beli aja lah gitu, nggak kepikiran takut nggak kejual, nggak apa. Yang penting bisa menghijaukan bumi aja gitu. Aduh, nggak pernah ngitung. Karena di sini ini sering banget apa ya, masuk terus keluar, masuk atau keluar. Mungkin dalam sehari kalau lagi banyak-banyaknya itu 450 tanaman bisa keluar. Waktu kita live sale di petani itu kan saya ngangkut 2 mobil bak, itu bisa 450 tanaman sekali keluar. Itu jadi kalau Mas Anca kesini setelah saya live sale, itu biasanya di teras itu susah jalannya, itu tanaman semua, jadi nggak ada koridor itu. Susah jalan, jadi situ tanaman semua karena diangkut, taruh sana, saya nggak taruh lagi sini karena langsung kita packing kan. Tapi ya insya Allah meskipun tanamannya baru datang, itu kan dari petani juga udah bagus, jadi saya juga kan pilih sendiri langsung, jadi kualitas insya Allah bagus. Kalau saya itu sekarang lagi suka monfar ya, karena kan motifnya itu beda ya. Kalau tanaman hijau yang variegata ini kayak gini nih, kan setiap daun kan bisa beda kan motifnya. Misalnya variegata, tapi tiap daun beda-beda itunya apa, coraknya. Nih kayak ini Jose Buono juga kan coraknya beda. Sekarang lagi ngehits monfar yang white tiger, itu juga kan marble-nya beda banget, jadi suka aja gitu. Kalau yang ijo-ijoan kan mungkin udah biasa ya, kalau ijo-ijoan. Monfar ada kan, tapi di bawah. Ada di bawah, tapi udah saya cacah. Gitu. Nah itu dia. Jadi ini kan dulu saya mulai live sale nih, saya cerita. Dulu tuh saya live sale benar-benar nggak pede. Saya tampil di kamera tuh bener nggak pede. Dulu kan ada satu plant shop yang udah ternama ya, yang followernya udah banyak, dan dia itu jualannya hanya di live sale. Nah ini keuntungannya apabila kita kerja sama-sama anak-anak itu kan anak-anak zaman milenial, jadi dia tahu trennya itu di mana. Kalau kita kan udah gaptek ya, trennya di mana, mah ini mama mendingan jualan di live sale aja katanya. Saya aja baru tahu itu apa ya live sale, terus dikasih tahu sama anak saya, mau nggak bisa, kamu aja kalau mau. Jadi dulu yang mulai itu anak-anak saya. Jadi si Teteh Flo sama adiknya berdua aja live sale. Akhirnya berjalan terus. Akhirnya si Teteh suatu saat harus kuliah, dia nggak bisa. Ayo mama aja. Aduh saya nggak bisa gitu kan. Tapi akhirnya ya udah deh, memberanikan diri. Akhirnya saya yang mulai live sale gitu kan. Live sale-nya masih di rumah. Live sale di rumah ya udah dengan tanaman yang ada. Jadi kalau dulu saya belanja ke petani, terus barang kan udah banyak, keesokan harinya saya live sale gitu kan. Nah kerugiannya kalau di sana mungkin banyak barang yang numpuk, karena mungkin nggak semua customer pengen barang yang kita bawa gitu kan dengan stok yang ada. Akhirnya saya ngelihat teman-teman di plant shop lain banyak yang live sale di petani gitu kan. Akhirnya saya mencoba. Keuntungannya bagi saya live sale di petani kan, jadi kita membeli barang sesuai dengan jumlah yang customer udah deal kan, customer udah deal lewat WhatsApp, jadi baru kita beli gitu kan. Meskipun pada ujungnya tetap aja ada yang hit and run, tapi kan numpuk barangnya nggak terlalu banyak, dan yang hit and run itu bisa saya posting di IGS dan biasanya sih laku. Saya bilang ini harganya sama dengan harga live sale, jadi kalau disamain dengan harga live sale mereka mau gitu kan. Nah keuntungan di kita itu, jadi kita barang nggak terlalu numpuk. Terus keuntungan untuk customer itu ngerasa live sale di petani harga jauh lebih murah. Terus yang kedua lebih variatif, karena kan kalau di sana macam-macam banyak, jadi variasinya banyak gitu kan. Kalau di sini kan mungkin sesuai dengan selera saya aja, saya belanjanya apa. Kalau di sana kan lebih variasi kan. Terus yang ketiga sebetulnya untuk para petani juga sangat menguntungkan. Karena kan petani itu kalau dulu waktu zamannya pandemi memang barang susah. Nah sekarang kan udah mulai normal,
barang itu di petani numpuk gitu kan. Mereka juga sebetulnya punya IG. Cuman nggak tahu kenapa mereka juga curhat ke saya, Bu, kenapa ya kalau saya live paling yang kejual tuh sedikit Bu, paling 5, paling 3. Udah semalaman saya live katanya, terus udah live gabungan juga sama teman-temannya gitu. Si Ibu kok bisa sekali live bisa ngangkut 2 mobil bak gitu kan. Ya nggak tahu kata saya, mungkin follower saya apa udah lebih banyak atau gimana, atau mungkin mereka udah lebih nyaman belanja di sini kan. Namanya customer kan kalau belanja, kalau udah nyaman di suatu tempat pasti di situ aja kan. Gitu sih kalau menurut saya perbedaannya di rumah sama di petani. Jadi diuntungkanlah semua pihak. Buat saya juga nggak terlalu nyetok barang, petani juga tanamannya jadi keluar, terus untuk customer juga harga lebih kompetitif dan lebih variatif gitu. Kalau beli mobil yang sekarang lagi dipakai, itu alhamdulillah dalam kurun waktu 1,5 tahun saya bisa bayar cash. Ya gitu ya Pak ya, 1,5 tahun kita bisa bayar cash, harganya juga 2 kali lipat dari mobil itu ya. Iya. Dari tanaman. Iya, dari tanaman. Dan saya juga renovasi rumah ini kan lantai 2 saya yang bikin kan, nggak ngambil uang dapur lah, benar-benar dari hasil kerja keras saya sama tim, sama bantuan support dari keluarga. Peak season itu kemarin lagi pandemi, lagi panen-panennya itu lagi bulan pandemi. Kalau lagi bulan pandemi itu orang rebutan ya. Saya sampai pernah beli tanaman ke sana. Jadi itu tanaman nggak pernah ditaruh di rak. Begitu turun dari mobil ada customer datang, langsung diangkut sama dia. Ini buat saya aja katanya, buat saya. Dan itu juga saya untungnya alhamdulillah ya bisa 100%. Kalau sekarang kan enggak. Kalau udah waktu masa pandemi misalnya saya beli 750, saya jual 1.500.000. Makanya saya pernah bilang bahwa sekarang saya rubah strategi gitu kan. Karena untuk tanaman-tanaman sultan ini kan udah mulai turun harganya ya. Jadi saya mulai tetap ke tanaman yang receh, tapi main di volume gitu kan. Kayak tadi dibilang 2 mobil bak kan itu lumayan kan. Sekali tepuk udah lumayan banyak, tapi emang ya harus kerja keras. Capeknya kalau bilang capek banget gitu. Jadi karyawan juga kalau misalnya dalam seminggu kan harusnya libur itu hari Minggu aja. Pasti kalau udah peak season gitu habis live sale pasti gantian minta cuti, ada yang minta sehari cuti dulu Bu, nggak kuat, pegel, capek. Kan ngangkut pot itu luar biasa ya. Kayak yang ringan tapi packing itu luar biasa kan, harus ngangkut pot, metannya kan berat. Jadi saya strateginya seperti itu. Terus penjualannya juga dulu kan saya mintanya yang deketan sini aja nih, misalnya area Tangerang Selatan atau Jakarta, supaya saya bisa kirim dengan GoSend. Kalau sekarang kalau saya misalnya ngiklan, saya taruh di IG itu location-nya itu Indonesia. Jadi alhamdulillah udah mencakup ke seluruh Indonesia. Jadi saya udah kirim yang paling jauh itu ke Papua, dan alhamdulillah tanamannya nyampe sana itu aman gitu kan. Saya langsung dapat testimoni dari customer, Bu, alhamdulillah tanamannya masih segar gitu. Padahal kita juga aduh deg-degan gimana ya, ke Papua kan itu lumayan jauh gitu kan. Kadang-kadang itu kalau pengiriman ke luar pulau ya, biaya kirim sama biaya harga tanaman lebih mahalan biaya kirimnya, tapi mereka itu mau gitu. Jadi menurut saya kalau untuk tanaman ini pangsa pasarnya masih luas, jangkauannya masih banyak, karena di luar pulau itu jenis-jenisnya banyak yang mereka belum punya gitu, jadi belum dibudidayakan di sana. Jadi ya insya Allah lah masih luas. Dan saya juga kepikiran kalau misalnya saya udah punya tempat, saya pengen memperluas usaha ke bidang landscape, terus pengen juga rental tanaman, terus satu lagi pengen ke perawatan tanaman gitu. Kalau rental kan long lasting, kalau misalnya kita mau nyewain ke kantor kan kantor pasti perlu aja, dia malas kan untuk ngerawat tanaman, tapi dia pengen kantornya tetap indah gitu kan. Dari dulu saya emang pengen pangsa pasarnya ke perkantoran, cuman kemarin kan pandemi ya nggak mungkin kantornya pada tutup. Sekarang udah mulai rame, cuman saya kesulitannya kan perlu lahan. Kalau namanya rental itu kan seminggu di kantor, seminggu di sini. Nah kalau misalnya seminggu di sini, nah pas di sininya itu saya kurang tempat gitu kan. Tapi kedepannya mudah-mudahan kalau suatu saat saya udah punya lokasi, mudah-mudahan bisa terwujud. Dan yang landscape juga saya yakin kalau landscape mah pasti ada aja ya. Orang pengen bikin taman di rumah kan,
Orang juga ada pasangan baru, rumah baru, atau misal pengen tamannya dirubah, atau pengen perawatan tanaman, kayak misal pengen ganti metan, tapi saya malas ngaduk-ngaduk kotor-kotor gitu kan. Saya pangsa pasarnya pengennya ke situ sih. Kalau misalnya penjualan ke luar negeri, saya belum kepikiran ya, karena itu kayaknya masih terlalu panjang gitu.